Kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan mengikuti satu materi yang sangat penting, dan kita punya presenter malam hari ini adalah Kak Jimmy Pinangkaan, satu sosok yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah percayakan, baik di conference maupun di uni, tingkat uni. Dan beliau dipercayakan sebagai Adventist Youth Coordinator untuk East Indonesia Union Conference. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa karena beliau juga merupakan representasi uni kita sebagai utusan yang mewakili pada beberapa event-event besar sebagai seorang master guide maupun sebagai seorang SEL yang banyak pengalaman dalam pelayanan dan sangat-sangat memiliki kemampuan yang luar biasa yang Tuhan pakai, baik dalam pelayanan junior maupun senior. Sering menjadi utusan resmi untuk bukan hanya Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, tapi juga mewakili Indonesia pada beberapa event besar. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Malam hari ini, Kak Jimmy Pinangkaan akan membagi materi-materi penting, khusus dalam bidang pelayanan pemuda dewasa. Tanpa membuang waktu, mari kita mengikuti seminar penting pada malam hari ini dari Kak Jim. Kami persilakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi di dalam. Terima kasih karena kita semua sudah berada di Zoom ini dan kita akan mempelajari akan seminar yang ke-9 ini. Tentunya kita dapat mengucap syukur pada Tuhan karena banyak sekali yang hadir pada malam hari ini adalah senior-senior saya. Kakak-kakak semua yang sudah memberi diri di dalam pelayanan ini. Sebab kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan melayani? Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, marilah kita semua melayani, berlebih di dalam melayani akan pemuda senior ini. Karena challenge besar sekali ketika kakak-kakak kita mau melayani akan pemuda senior ini. Ketika kita melayani di junior, akan sangat berbeda dengan kita melayani akan para pemuda senior yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Saya sangat salut pada kakak-kakak semua karena meskipun kakak-kakak sangat berpengalaman, kakak-kakak bahkan para hamba Tuhan di sini, saya salut beberapa pendeta di sini yang ikut akan seminar ini. Ada Pastor Roy, ada Pastor James, banyak sekali pendeta yang ikut mengikuti akan seminar. Padahal dari segi dia punya capability, para hamba Tuhan ini luar biasa. Itu sebabnya mereka menjadi mentor di jemaat masing-masing. Adalah hamba-hamba Tuhan. Baru kemudian teman-teman, sahabat-sahabat pelayanan di junior, juga saya lihat banyak yang hadir malam hari ini ya. Saya sangat berterima kasih karena kita semua boleh ada, dan materi ini rata-rata kita sudah belajar dan bahkan kita sudah aplikasikan. Karena hampir semua tingkatan level itu selalu ada outreach, ada jangkauan keluar. Baik itu dari pelatihan-pelatihan yang ada di junior, pelatihan-pelatihan yang ada di senior, semua selalu ada sesi mengenai outreach. Pada malam hari ini kita akan mempelajari kurang lebih ada 4 metode di dalam jangkauan keluar untuk anak-anak muda. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah tiba pada seminar yang ke-9
Dan kalau kita sudah tiba di seminar ke-9 ini, tinggal satu lagi seminar, maka seminar 10 jam ini akan selesai. Sebab kakak-kakak yang sudah pernah mengikuti akan seminar 10 jam pemuda waktu masih di sistemnya yang lama, itu juga ada 10 jam yang sering kita buat di waktu-waktu yang lalu, itu juga 10 jam khusus di bidang pemuda senior ya. Malahan kalau di tuntutan kepemimpinan Master Guide yang lama, itu salah satu tuntutan boleh juga kita memilih untuk mengikuti akan seminar pemuda. Kalau kakak masih ingat itu ada 3, satu di Adventurer, satu di Pathfinder, dan satu di pemuda senior. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, ketika program Youth Leadership Award ini muncul, maka program 10 jam ini sudah menjadi bagian daripada pelatihan Youth Leadership Award pada waktu itu. Dan tetap ini merupakan prasyarat untuk kita masuk ke Youth Leadership Award, dari Youth Leadership Award sampai ke Youth Leadership Master. Nah, malam hari ini kita sudah tiba pada seminar ke-9, tinggal satu lagi, maka selesai sudahlah kita punya pelatihan pemuda senior, dan setelah itu kita akan masuk untuk memenuhi akan tuntutan-tuntutan dari mulai Anda dan Tuhan sampai di tuntutannya yang terakhir adalah Anda dan komunitas. Nah, di Anda dan komunitas ini banyak sekali keterkaitan dengan kita punya kita punya materi. Sebab di Anda dan komunitas, kalau kakak-kakak buka di dalam portofolio kakak-kakak, maka kakak-kakak akan lihat di tuntutan yang terakhir itu di Anda dan masyarakat, kita akan belajar bagaimana mengenali 10 kebutuhan dari masyarakat, kemudian bagaimana merencanakan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat. Dan ini ada keterkaitan dengan, jadi tuntutan di poin Anda dan masyarakat ada keterkaitan dengan program kita di Outreach pada malam hari ini. Bagaimana melayani sebagai sukarelawan, menuntut pelajaran Alkitab, bahkan kegiatan-kegiatan KKR yang lainnya. Jadi kakak-kakak jangan lupa untuk binding semua hasil kita ya di dalam binder yang sudah kita siapkan. Baiklah, saya akan coba share screen kakak-kakak untuk kita mempelajari 4 metode di dalam jangkauan bagi anak-anak muda ya. Jangkauan keluar bagi anak muda. Ya. Jadi seminar ke-9, jangkauan keluar orang muda, satu penginjilan yang komprehensif. Saya yakin kakak-kakak tentu masih ingat bagaimana ketika Rasul Petrus masih berada pada abad yang pertama dari kekristenan, dia mencoba menjelaskan alasan untuk keberadaan daripada gereja. Dia mengutip apa yang telah Allah katakan kepada umatnya sebelum Sinai. Jadi Petrus mengingatkan kita bahwa gereja Allah adalah satu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita masuk di bagian introduction. Kakak-kakak materinya tidak panjang, hanya introduction sedikit. Kita masuk di 4 metode. Kemudian setelah itu kita ada breakout dan setelah itu selesai. Nah di introduction ini kita mulai dengan kita ada dengan satu tujuan. Jadi kakak-kakak dan saya kita mempunyai misi untuk memproklamirkan akan kebaikan Kristus. Jadi Kristus sendiri yang telah
meninggalkan akan misi ini. Jadi bagaimana kita mau mengkhotbahkan Injil kepada setiap suku, bangsa, dan bahasa. Misi yang sama ini terdapat dalam konteks penggambaran 3 malaikat. Jadi kita semua sangat memahami dan sangat mengetahuinya bahwa ketika kita melihat bahwa masing-masing malaikat membawa bersamanya sebuah Injil untuk dikumandangkan kepada semua orang di atas bumi ini. Jadi jika ada tujuan untuk menginjili dunia ini, maka program-program orang muda itu harus merefleksikan akan hal ini. Jadi semua program-program yang kakak-kakak sebagai pemimpin pemuda senior buat, itu harus merefleksikan hal ini. Sebab kita harus berusaha supaya anak-anak muda ini mau menginjil. Saya rasa inti dari segala macam tingkatan ataupun level daripada kita punya pelayanan, baik kita aktif di junior, ya baik di adventurer dan pathfinder, kalau kita aktif di pemuda senior, baik itu di ambasador, dan juga kita aktif di young adult, inti semuanya adalah bagaimana kita mau menginjil. Jadi, kalau kakak-kakak sudah terlibat di dalam pelayanan ini, dan kemudian kita tidak menginjil, dan akhirnya kita tidak membawa jiwa kepada Yesus, kita tidak mengarahkan anak-anak kita ini ke kaki salib, ini harus kita coba pertanyakan kembali. Apakah kita sudah kembali kepada misi kita? Bagaimana agar supaya merekrut anak-anak muda ini untuk menginjil. Bagaimana anak-anak muda ini kita mulai terlibat dari dia adventurer, kemudian dia pathfinder. Kalau dia di adventurer, kemudian pathfinder, akhirnya dia menerima Yesus, berarti kita punya misi ini berhasil. Karena anak-anak sudah terima Yesus dari sejak dia pathfinder. Kemudian ketika dia masuk di ambasador, kita terus jaga mereka, dan akhirnya mereka terus melewati akan usia ambasador dan sampai ke yang adult, dan mereka melewati akan semuanya di dalam mentoring daripada kakak-kakak. Tentunya ini akan merupakan satu hal yang menyenangkan. Ketika kami waktu kemarin membaptiskan akan anak-anak beberapa anak pathfinder, luar biasa. Kami sangat senang sekali karena inilah adalah tujuan daripada kita. Ketika anak-anak di ambasador, kemarin juga ada yang dibaptiskan, kita sangat senang sekali. Karena ini adalah tujuan kita. Menjadikan anak-anak muda ini sebagai penginjil ya. Jadi kalau penginjil, apakah itu satu posisi yang resmi, posisi yang dibayar, ataupun seseorang yang pergi keluar berkhotbah pada orang banyak ya dalam pertemuan-pertemuan besar, atau adalah benar bahwa apapun itu orang Kristen harus menjadi seorang penginjil. Jadi kalau bicara soal Injil berarti kabar baik. Kalau bicara kabar baik berarti kita harus happy, kita harus senang dengan apa yang kita bagikan, kakak-kakak. Jadi secara sederhana udah bicara tentang masalah-masalah dari masyarakat, bukanlah menginjil, ini adalah jurnalisme. Jadi penginjilan tidak menyangkal realitas yang menyedihkan, tapi itu membawa kembali kepada realitas yang menyedihkan ini menjadi sukacita yang dihasilkan oleh pengharapan di dalam hati dari mereka yang percaya di dalam kabar baik dari Injil itu. Luar biasa ya, kalau kakak-kakak, dan saya yakin kakak-kakak di sini sudah mempraktekannya. Kita tinggal mengulangi kembali, kita tinggal mengingat kembali bagaimana hal-hal yang sudah kita laksanakan selagi kita menggembalakan akan anak-anak muda kita di jemaat kita masing-masing. Jadi sasaran daripada seminar ini akan mempertimbangkan bentuk penginjilan yang berbeda dan bagaimana untuk memotivasi orang muda kita untuk mengalami bersama mereka untuk menemukan tempat terbaik mereka di dalam misi. Jadi kita akan meneliti model-model Alkitabiah dan menyadari tentang pentingnya ketajaman karunia rohani. Saya lihat semua sudah tes ini karunia rohani ya. Saya lihat semua sudah tahu karunia rohani kita ya. Dan kita harus setelah kita tahu karunia rohani untuk menentukan peran individu di dalam misi dari gereja. Bagaimana peranan dari individu.
kemarin kita berdiskusi dengan sangat alot mengenai hal ini, dan luar biasa ya. Banyak metode yang berbeda. Jadi ketika penulis Ibrani memulai suratnya dengan berbicara tentang berbagai cara, melalui mana Allah selalu cari untuk berbicara kepada umat manusia, dia bukan saja menjelaskan tentang satu bentuk tindakan Allah, tapi menandaskan satu reality. Di dalam transmisi dari pekabaran Injil, ada berbagai cara dan sarana yang berbeda di dalam menyampaikan pekabaran yang sama. Mari kita lihat beberapa dari mereka ya. 4 hal yang saya mau angkat pada malam hari ini sesuai dengan manual yang sudah dibuat daripada GC ini ya. Bagian ketiga banyak metode yang berbeda. Nah 4 ini. Yang pertama adalah penginjilan, persahabatan atau yang bersifat hubungan. Nah, penginjilan persahabatan bukan yang seperti Kakak Marshall Talupadang katakan ya, dating ministry dibilang ya, bukan seperti itu ya. Tapi yang disarankan malam hari ini yang pertama dalam jangkauan keluar anak muda adalah penginjilan persahabatan. Kemudian yang kedua adalah kelompok kecil. Kemudian yang ketiga proyek-proyek pelayanan masyarakat. Kemudian yang keempat memproklamirkan secara umum. Kita akan masuk 4 ini. Kita akan coba lihat bagaimana 4 metode ini ya. Metode yang pertama adalah penginjilan persahabatan ya, atau yang bersifat hubungan. Ini adalah metode yang sering digunakan dan dengan mana kebanyakan orang akan merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena kita punya pemuda-pemuda di gereja, semua punya teman. Saya punya sahabat, teman-teman yang lain punya sahabat. Dan hampir setiap anggota pemuda kita, baik itu ambasador ataupun dia yang adult, semua punya sahabat. Mari kita tolong mereka untuk belajar bahwa ketika mereka bertindak dengan cara yang kasih kepada anak teman-teman mereka, mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita ingat bagaimana ketika Yesus lakukan, dia berbaur dengan orang banyak untuk kebaikan mereka. Ya, orang-orang muda memiliki banyak sekali teman. Dan mereka yang tidak membutuhkan satu jenis bantuan yang berbeda. Dan dengan menolong mereka untuk belajar menjadi ramah, kakak-kakak, mari kita ajar mereka untuk jadi ramah. Anak-anak muda di gereja kita harus ajar supaya mereka jadi ramah. Hospitality dalam bisnis tourism, dalam bisnis pariwisata, kita selalu diajarkan hospitality. Bagaimana kita selalu ramah. Dan rupanya juga sama seperti yang Yesus contohkan pada malam hari ini orang-orang muda, kita harus ajar mereka supaya belajar menjadi ramah. Dan selain menjadi ramah, menjadi target mereka untuk mencari teman, dan ketika mereka sudah punya teman, jadi ramah, itu adalah langkah pertama di dalam penginjilan, yaitu mereka dan untuk teman-teman mereka. Jadi bukan berarti ketika sudah berteman, dan saya kemudian mulai khotbah, saya mulai jelaskan dari doktrin pertama dan seterusnya, kakak. Jadi kita akan berusaha untuk meyakinkan mereka apa yang kita percaya ya. Pada kenyataan memang usaha untuk berargumentasi dengan seseorang sesuai dengan buku manual kita, usaha untuk berargumentasi dengan seseorang itu katanya akan lebih menyakitkan daripada kebaikan. Itu berarti apabila teman-teman mereka memiliki telinga untuk mendengar dan dapat dipercaya, kalau kita sudah buat kebaikan pada mereka, kita sudah ramah kepada mereka, kita akan berusaha cari cara bagaimana untuk menolong dan mendorong mereka, dan juga kita buat persahabatan yang baik, maka kita akan berusaha, mereka pun akan ketika dia punya bonds-nya sudah ada, hubungan dengan mereka sudah ada, kakak-kakak, maka dengan otomatis dia akan tiba pada satu titik, di mana mereka akan mulai bertanya tentang apa yang kita yakini. Dia akan bertanya apa yang kakak-kakak percaya. Mengapa?
Sebab kalau Anda mampu untuk tetap berada pada satu keadaan bisa dipercaya, ketika orang percaya, ketika segala sesuatu menjadi tidak baik, ya kita pasti akan siap-siap dengan jawaban apa yang akan kita berikan dengan apa yang kita percaya. Dan apa yang telah Yesus lakukan dan sedang Ia lakukan untuk saudara dan saya. Bagaimana cerita-cerita kasih karunia yang kita lihat di dalam kehidupan kita sendiri. Itulah hal yang sebenarnya terbaik daripada good news, dari kabar baik yang kita mau share kepada anak-anak muda kita, supaya mereka boleh buat penginjilan persahabatan ataupun yang bersifat penginjilan persahabatan, ya. Kita masuk pada poin yang kedua, setelah penginjilan persahabatan atau yang bersifat hubungan. Ya, sebab ini adalah metode yang sering digunakan dan dengan mana kebanyakan orang akan merasa lebih nyaman. Yang kedua, kakak-kakak, adalah kelompok kecil. Saya rasa semua peserta pada malam hari ini, kita semua sudah mempraktekkan akan kelompok kecil, ya. Kalau kami di Jemaat Pionir Tondano, anak-anak muda itu punya kelompok kecil setiap hari Jumat malam. Jumat malam mereka akan berkumpul. Dan ini adalah salah satu metode. Jadi kelompok kecil itu bisa bersama-sama menyanyi, belajar Alkitab, berdoa, dan berbagi cerita. Kira-kira ini adalah metode yang kedua, ya, kakak-kakak. Sebab di dalam kelompok kecil dikatakan di sini besar harapan. Teman-teman ini telah diundang untuk mengikuti acara-acara yang menarik, acara-acara di luar, atau kesempatan-kesempatan pelayanan yang sedang dilakukan oleh kelompok orang muda, dan di mana akan dinikmati oleh banyak orang, walaupun mereka secara rohani belum terbangunkan. Di kelompok kecil kami ada banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya sahabat dari teman-teman ambasador dan yang adult yang join. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa karena mereka sudah percaya teman-teman mereka dan akhirnya mereka boleh bergabung, dan selanjutnya ketika mereka mempelajari dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk bergabung dengan kita. Yang ketiga, tinggal 2 lagi kakak-kakak. Yang ketiga, tinggal 1 ya. Yang ketiga ini adalah proyek-proyek pelayanan masyarakat. Saya yakin kalau saya mau suruh kakak-kakak ketikkan di kolom chat, saat ini akan banyak yang memberi contoh bagaimana pelayanan masyarakat yang kakak-kakak sudah buat. Ada sekian banyak hal-hal yang kakak sudah buat dalam mempraktekkan akan poin yang ketiga ini. Sebab bidang yang menjadi prioritas untuk pelayanan orang muda itu adalah masyarakat. Itu sebabnya di dalam tuntutan kita di bagian yang terakhir, you and the community, Anda dan komunitas dan masyarakat, itu ada tuntutan-tuntutan di situ yang harus kita selesaikan sekaitan dengan masyarakat. Sebab salah satu kebutuhan utama dari orang-orang muda, salah satu alasan utama mereka menjadi bosan dan acuh adalah kebutuhan untuk dibutuhkan. Anak-anak muda merasa sangat merasa dibutuhkan. Sebab di dalam gereja kadang-kadang kita tidak peduli dengan kebutuhan anak-anak muda. Kita tidak punya rasa untuk memperhatikan anak-anak muda. Malam hari ini saya mau menantang saudara-saudara, kakak-kakak semua, mari kita lebih peduli terhadap anak-anak muda. Mari kita lebih memperhatikan akan anak-anak muda. Karena mereka sangat membutuhkan untuk kita perhatikan. Nah, masyarakat adalah satu tempat yang nyata, di mana kita tunjukkan bagaimana orang-orang yang nyata dengan kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Banyak sekali program-program yang kita boleh buat nanti ketika ada di dalam masyarakat. Kami di gereja kami ada buat satu program
yang membantu orang dalam bedah rumah. Sebelum COVID ini kami sudah selesai membantu akan beberapa rumah. Kami juga sering mengadakan pelayanan di masyarakat di mana gereja kami ada. Dan saya yakin kakak-kakak semua memiliki contoh-contoh di dalam kegiatan yang ketiga ini ya, metode yang ketiga ini. Proyek-proyek, ya. Jadi setiap tindakan masyarakat itu tentunya sangat vital sekali kalau kita berusaha, berupaya untuk membuat sesuatu yang bisa mendorong ya untuk keterlibatan daripada anak-anak muda kita untuk membuat akan kegiatan-kegiatan. Bagaimana anak-anak muda kita ini boleh membantu dalam kegiatan-kegiatan seperti kalau kita buat mission adventure, kita bantu buat jembatan, seperti kemarin kami di IKM buat jembatan, buat gapura, dan sebagainya. Mengecat air bersih di bagian Minsel sana. Nah, itulah yang kita boleh buat untuk melibatkan diri. Karena ide-ide untuk melayani di tempat-tempat yang jauh, di seberang laut, wah, itu sangat luar biasa. Kakak-kakak di sini banyak yang sudah melakukan, bahkan pergi ke tempat-tempat yang terpencil demi melakukan misi. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi panggilan daripada misi ini terjadi karena konteks dari bagaimana kita mau berbuah di mana ditanamnya. Tidak ada yang menyangkal akan dimensi daripada penginjilan ini. Jadi ujung dunia sangat membutuhkan Injil. Tapi Yesus mengatakan pada murid-muridnya untuk memulai, untuk pertama sekali di mana? Kakak-kakak masih ingat di mana kita mulai? Di rumah, di Yerusalem, dan Samaria, kemudian ke seluruh Yudea. Orang-orang muda harus diajar melalui teladan dan bahwa setiap gereja memiliki satu tanggung jawab khusus terhadap komunitasnya. Jadi Yerusalem itu bagi setiap orang muda adalah tempat di mana dia tinggal. Lingkungan sekolah di mana dia belajar. Di lingkungan universitas dan di lingkungan tempat kerja. Jadi gereja memiliki tanggung jawab yang khusus. Meskipun dari sistem kita di gereja sangat bagus, sistem persembahan sekolah sahabat kita selalu diarahkan untuk misi-misi yang ada di seluruh dunia. Tapi meskipun itu sudah ada, sistemnya sangat baik, tapi orang muda juga kita ajar untuk selalu memberi perhatian terhadap anak-anak muda kita ataupun community yang ada di seputarannya. Proyek-proyek pelayan masyarakat setempat ya, di dalam cita-cita dari pelayanan pemuda kita dengan jelas dapat melanjutkan visi yang luas dan inklusif dari misi karena didesak oleh kasih Kristus yang telah memotivasi saya. Target-target ini menantang saya untuk mengkhotbahkan pekabaran Advent ke seluruh dunia di dalam generasiku. Jadi karena didesak oleh kasih karunia, kasih Kristus, dan poinnya setiap orang. Jadi pekabaran Advent seluruh dunia di dalam generasiku, setiap orang termasuk mereka yang dekat dengan saya melalui membuat komitmen diri di dalam sumpah untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pemuda dari gereja setempat dengan menunjukkan ketertarikan di dalam realitas diri sendiri. Di dalam tujuan saya diingatkan bahwa ini saya bold, ini saya ada untuk orang muda, gereja, dan sesama teman. Di dalam sasaran-sasaran yang saya mengerti bahwa saya ada untuk menyelamatkan dari dosa dan menuntun di dalam pelayanan. Di dalam pernyataan misi, saya didorong untuk bekerja untuk orang muda, membangun persekutuan dan motivasi rohani dengan memberdayakan mereka untuk melayani gereja dan
komunitasnya. Jadi bukan berarti dengan melakukan pelayanan masyarakat dalam beberapa cara adalah salah satu penginjilan yang berhasil. Itu akan membangkitkan kewaspadaan dari gereja sebagai bagian yang seutuhnya dan tentang orang-orang muda secara khusus. Tetapi sangat berarti jika Anda dapat mengundang orang-orang muda untuk membantu. Kalau kita boleh libatkan anak-anak muda kita untuk membantu, itu suatu hal yang luar biasa, kakak-kakak. Dan itu akan membuka pintu-pintu yang tidak dapat dilakukan oleh pelayanan lainnya. Orang yang lain tidak bisa masuk, tapi kita bisa masuk dengan itu. Jika seseorang merasa cemas dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, dari kebutuhannya sebagai manusia, dari mana dia mendapat makan, ya, dan seterusnya, bagaimana mereka harus bekerja dan seterusnya. Jadi ini adalah satu hal yang sulit bagi mereka untuk menjadi sangat tertarik dan pergi ke tempat untuk mendengarkan sebuah khotbah, kalau mereka masih khawatir dan cemas dengan dia punya basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar daripada mereka. Yang terakhir, poin yang terakhir. Yang terakhir adalah memproklamirkan secara umum. Ini sudah general kita laksanakan. Kita sering buat ini. Jadi ini adalah satu bagian penting dari misi kita kepada dunia. Jadi sebagian orang muda akan menjadi tertarik dan memiliki karunia di dalam cara mereka diperlukan untuk menolong memproklamirkan secara umum. Jadi ketika kakak-kakak mengadakan seri-seri penginjilan, maka orang-orang muda akan dapat membantu di dalam setiap aspek usaha ini. Orang muda ketika kita libatkan akan luar biasa hasilnya. Saya mau bersaksi ketika di zaman pandemik seperti ini, kami anak-anak muda membuat KKR, dan sudah 2 kali kami buat KKR. KKR yang pertama ada 40 yang dibaptiskan, dan KKR Net yang barusan selesai ada 82 yang dibaptiskan. Jadi total sudah ada 122 jiwa di dalam jangka waktu beberapa bulan ini ketika pandemik ini terjadi. Jadi anak-anak muda kita harus libatkan. Kalau kita libatkan, maka hasilnya akan luar biasa. Sebab dari mulai perencanaan anak muda sangat luar biasa. Sekarang anak-anak muda kita yang ada di Zoom ini, rata-rata mereka punya kemampuan mendesain poster, membuat envelope-envelope, membuat materi-materi promosi untuk kita blast, kita kirimkan di grup-grup, bahkan di media sosial. Ya, luar biasa kita punya anak-anak punya kemampuan. Jadi kalau kakak-kakak libatkan, maka hasilnya akan luar biasa. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin pemuda senior, kita harus melibatkan anak-anak ini, para orang-orang muda. Jadi kita harus berupaya keras agar mereka bisa terlibat, di mana mereka bisa belajar bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang orang muda, ya, secara orang muda, yang bisa mengkhotbahkan dan bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Saat ini juga di daerah kami, di wilayah Langon, sementara diadakan Week of Prayer, dan anak-anak muda yang sementara berkhotbah. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa di dalam kesuksesan daripada misi gereja kita. Di dalam komentar dari buku manual kita, dia katakan, jika anggota-anggota dari pelayanan orang muda Anda telah menjadi aktif di dalam hal menjadi teman yang sejati kepada orang-orang yang mereka kenal, pertemuan dan berdoa bersama di dalam kelompok-kelompok kecil, dan mengundang orang lain untuk bergabung dan melakukan pelayanan masyarakat yang nyata, bukan dengan tujuan hanya sekedar mengumpulkan banyak orang kepada pertemuan-pertemuan Anda atau ke gereja, namun secara sederhana oleh karena mereka membutuhkan dan adalah yang benar untuk melakukan hal itu. Dan banyak lagi orang akan dalam kenyataan menjadi tertarik di dalam pertemuan-pertemuan umum. Jadi marilah kita memberikan kesempatan pada anak-anak kita, ya.
Sudah, ini 4 metode yang akan kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya di poin keempat, kita akan ajarkan kepada anak-anak muda kita untuk menghormati perbedaan. Jadi setiap metode, setiap bentuk, setiap cara dari penginjilan haruslah diajarkan dalam satu cara di mana anggota-anggota yang muda ini menikmatinya. Ingat, Injil adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka yang berbicara, demikian juga bagi mereka yang mendengarkan. Oleh karena itu, penginjilan harus terjadi dalam satu konteks di mana orang-orang muda menghargainya. Kakak-kakak tentu masih ingat pembahasan di dalam modul yang pertama. Jadi di modul pertama, pemimpin pemuda adalah apa, kakak? Adalah pemimpin rohani, adalah seorang mentor, dan sebagai sahabat. Jadi telah disebutkan bahwa orang-orang muda ini, khususnya di dalam konteks, masih ingat, postmodernitas, adalah sesuatu yang pragmatis. Jadi mereka percaya apa yang telah terjadi. Mereka perlu melihat bagaimana hal-hal yang mereka percaya mempengaruhi kehidupan mereka secara nyata hari demi hari. Jadi satu metode penginjilan yang berhasil di dalam prakteknya pasti akan menjadi satu metode yang akan dihargai oleh orang-orang muda kita, ya, dengan menyadari bahwa aksi daripada ketika kita menciptakan satu reaksi di dalam area yang ditujukan akan membawa kepuasan dan sukacita yang besar kepada orang-orang muda yang terlibat di dalam proses penginjilan ini. Bagian yang keempat selanjutnya adalah masih dalam ajarkan mereka untuk menghormati perbedaan. Adalah sangat penting bahwa setiap orang muda telah dituntun dengan hati-hati untuk menemukan dan menggunakan karunia-karunia-Nya yang spesial. Jadi penemuan dari karunia-karunia rohani ini akan menolong menghubungkan orang-orang muda kepada jenis penginjilan yang paling mereka rasa paling nyaman, kakak-kakak. Sebab bagi mereka sudah tahu, mereka telah tahu bagaimana mereka mau masuk di mana. Jadi kita telah melakukan observasi bahwa tadi kita sudah belajar bagaimana misi dari pelayanan pemuda Advent, otomatis akan menantang saya dan saudara untuk memberdayakan orang-orang muda untuk melayani gereja dan masyarakat. Jadi pelatihan ini meliputi pelatihan, tapi tidak terbatas hanya pada hal itu saja, kakak. Jadi bagaimana kita memberdayakan, ya, bagaimana kita memberdayakan dan bagaimana kita menjadikan orang-orang muda layak untuk memenuhi misi dan memproklamirkan akan Injil. Jika kita telah mengerti bahwa proses memproklamirkan Injil ini terjadi dalam satu konteks dari kabar baik, sesuatu yang baik yang kita lakukan, maka luar biasa sekali, ya. Maka kita akan melihat hasil yang luar biasa di dalam penginjilan ini. Jadi tidak penting usia kita berapa. Jadi selama bertahun-tahun setelah secara penuh kita melibatkan diri, ya, mengisi satu posisi ataupun bahkan kegiatan-kegiatan, ya, kita bisa melihat bagaimana pengaruh daripada karunia yang kakak-kakak sudah miliki, yang sudah kita tes, ya. Jadi mereka harus melakukan akan penginjilan ini. Dan mereka memikirkan bagaimana caranya, apa cara yang terbaik untuk kita jalankan di dalam gereja kita masing-masing. Penemuan dari karunia-karunia akan menolong menghubungkan orang-orang muda kepada jenis penginjilan yang nyaman. Ya. Jadi bahagia itu akan lebih berhasil. Bahagia mereka akan merasa lebih terpenuhi. Bahagia mereka akan lebih kreatif di dalam menemukan cara-cara dan sarana-sarana untuk memberkati masyarakat mereka dengan realitas dari satu Injil yang mengubahkan. Bagian kelima, metode-metode. Cobalah ini, gantinya Anda sendiri yang ingin untuk menetapkan bentuk dan sikap dalam mana orang-orang muda Anda harus menginjil.
Berdialoglah dengan mereka tentang cara-cara dan sarana-sarana yang memungkinkan bagaimana mereka suka untuk melakukan hal itu. Jadi berdialoglah dengan anak-anak muda kita. Kita ingin tahu mereka mau melakukan penginjilan ini dengan cara yang bagaimana. Kita harus berdialog. Kemudian setelah itu tanyakan apa yang mereka suka lakukan. Ya, bagaimana mereka mau melakukan. Dan yang ketiga adalah tantang mereka untuk memikirkan cara-cara baru untuk melakukan apa yang mereka perlu lakukan. Kemudian yang keempat, menganalisa reality dari masyarakat Anda. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita itu seperti apa. Kita boleh analisa apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kita di saat pandemik seperti ini. Bantulah mereka untuk menyadari bahwa setiap masyarakat adalah berbeda. Jika penginjilan adalah kabar baik, apa itu kabar baik dalam konteks dari komunitas individu ini? Orang-orang di dalam masyarakat telah mencoba kabar buruk dari setan. Kita semua adalah korban dari dosa. Carilah cara-cara untuk mengubah hidup dari masyarakat agar lebih baik. Jadi sebagai contoh, satu nilai universal daripada hubungan adalah kasih. Kristus tahu bahwa metode Kristus di dalam semua masyarakat yang telah dia kunjungi adalah mengasihi. Ketika dia mengasihi, dia menarik mereka yang merasa dikasihi. Ketika dia mengasihi, maka yang didukung juga akan tertarik. Jadi sikap mengasihi adalah selalu benar. Walaupun tindakan yang berbeda, katakan kasih kepada orang, ya kita bilang kasih kepada orang yang berbeda di satu tempat yang lain, bersama-sama dengan orang-orang muda, tapi kita harus pelajari metode-metode yang berbeda dari Yesus. Kapan dia menggunakan penginjilan persahabatan? Kapan dia menggunakan penginjilan persahabatan? Kapan dia menggunakan penginjilan kelompok kecil? Jenis pelayanan masyarakat apa yang telah ia lakukan? Dan kapan dan bagaimana, di saat mana dia harus mempublish secara umum. Dia memproklamirkan secara umum. Kemudian tetapkan mana dari metode-metode ini yang akan berhasil di dunia. Bagaimana kita akan mencari sesuatu metode yang benar-benar akan menghasilkan hasil yang luar biasa yang kita inginkan. Tentunya dengan melakukannya kepada masyarakat kita. Jadi mungkin saja kita dapat menggunakan semua metode-metode tadi. Pada beberapa situasi kita harus memiliki satu rencana. Tapi juga banyak berdoa. Ini adalah kuncinya. Dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam cara-cara yang kelihatan bagi Anda. Sama sekali seperti di luar daripada rencana. Tapi kalau kita berdoa, maka semuanya akan bekerja dengan baik. Jadi seperti yang sering-sering diulangi oleh kita punya direktur, ketika kita bekerja dan berdoa, maka kita akan menghasilkan satu hal yang luar biasa. Jangan selalu lupa untuk berdoa, kakak-kakak. Manusia adalah makhluk yang reaktif. Melalui kegagalan itu akan bereaksi terhadap rangsangan yang ia terima. Jika seseorang secara sederhana dikritik di dalam pandangannya, dia akan membela diri. Biasa sekali kalau ketika kita mengkritik, maka dia akan membela diri atau menyerang. Bahkan dia akan menutup hatinya. Dan mungkin dia akan kasih dia punya tinjunya. Sekarang, jika dia merasa dikasihi, ketika kakak menunjukkan bagaimana kita mengasihi akan orang tersebut, maka dia akan membuka hatinya. Yesus telah meninggalkan teladan ini bagi saudara dan saya malam hari ini. Bagaimana kita harus memberikan sesuatu hal yang kita tunjukkan padanya. Bagaimana kita mau mengasihi akan dia.
bagian ke-6, tulisan Ellen White tentang metode-metode Yesus dalam buku The Ministry of Healing halaman 143. Dia katakan, metode Kristus sajalah yang akan memberikan keberhasilan yang sejati di dalam menjangkau orang. Juru selamat berbaur dengan manusia sebagai seorang yang merindukan kebaikan mereka. Dia menunjukkan rasa simpatinya kepada mereka dan melayani kebutuhan-kebutuhan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian dia berkata kepada mereka, ikutlah aku. Jadi tugas orang muda yang bersifat nubuatan. Orang-orang muda adalah yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Sebab Nabi Yoel menubuatkan, kakak-kakak, bagaimana Nabi Yoel menubuatkan bahwa orang-orang muda akan terlibat secara langsung di dalam memproklamirkan akan pekabaran di akhir zaman. Sangat jelas di dalam buku Yoel, ya. Pemimpin-pemimpin orang muda yang mampu untuk menanamkan prinsip-prinsip misi ini ke dalam hati dari orang-orang muda tidak hanya akan dipenuhi dengan satu peran kepemimpinan, tetapi akan menolong orang muda tersebut untuk memenuhi tujuan dari adanya pelayanan pemuda Advent. Orang-orang muda mempunyai satu misi, dan misi ini adalah sebuah tugas yang bersifat nubuatan. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan ini. Ini sangat jelas sekali seperti yang sudah kita sentil tadi di dalam Yoel, ya, di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Jadi target pekabaran Advent ke seluruh dunia di dalam generasiku akan membentuk satu keadaan mendesak yang harus ditunjukkan, dan misi daripada kakak-kakak dan saya adalah untuk mengkhotbahkan Injil harus dituntaskan sekarang di dalam generasi kita saat ini. Jadi konklusi, kesimpulan kita pada malam hari ini adalah tanggung jawab dan kesempatan dari pemimpin-pemimpin untuk menjaga semangat dan komitmen. Jadi kakak-kakak sebagai SYL, Senior Youth Leader, sebagai pemimpin pemuda senior, adalah tanggung jawab kita, ya, adalah tanggung jawab kita untuk menjaga akan semangat dan komitmen itu. Sementara sambil mendorong di dalam meningkatkan tingkat partisipasi dari setiap orang muda di dalam memenuhi misi itu di dalam satu cara yang holistik. Di dalam satu cara yang holistik. Jadi sementara kita mendorong akan anak-anak muda kita ini mau berpartisipasi di dalam penginjilan, mau berpartisipasi di dalam memenuhi akan misi ini, maka kita harus membuatnya dalam satu cara yang holistik, secara keseluruhannya. Integritas ini di dalam memenuhi akan misi ini. Jadi di dalam salah satu cara yang holistik. Jadi di dalam memenuhi misi itu, kita akan memberikan dari segi aspek-aspek kualitatif, dari bentuk-bentuk, metode-metode, dan cara-cara, dan berbagai tingkat keterlibatan. Jadi keterlibatan dari anak muda itu baik dari segi pribadi, kelompok-kelompok kecil, dan memproklamirkan secara umum dalam kegiatan-kegiatan ataupun dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat setempat, dengan menantang orang muda untuk terlibat di dalam berbagai tingkatan ini. Jadi pemimpin orang muda akan memberikan berkat dari memiliki hari ke hari, keterlibatan dalam misi yang berjalan. Jadi orang muda akan belajar bagaimana menyaksikan iman mereka pada tingkat hubungan-hubungan pribadi, entah melalui belajar Alkitab dengan seseorang, melalui seri penyelidikan Alkitab, atau secara dialog, untuk mendapatkan kesempatan menanamkan akan nilai-nilai dari pengalaman rohani. Jadi mereka akan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kecil ataupun kelas-kelas sekolah sahabat di mana anak-anak muda ada, dan mereka akan bertumbuh, mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk membuat pelayanan-pelayanan. Itu sebabnya di dalam kurikulum kita dituntut juga kita untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti ibadah-ibadah yang kreatif, membuat kegiatan-kegiatan pelayanan, membuat kegiatan-kegiatan kebaktian kebangunan rohani, upaya kita mau libatkan akan anak-anak muda kita. Dan dunia telah berubah, keterlibatan di dalam pengalaman-pengalaman yang sama adalah cara yang sangat efektif untuk menyatakan nilai-nilai dan membuatnya dikenal umum. Ini adalah sebuah tindakan menjalankan sebagai percobaan dari Injil. Yang pertama sekali adalah mencobanya dulu,
kemudian milikilah itu untuk diri sendiri, dan itu akan berhasil. Jadi kakak-kakak, orang-orang muda adalah perwujudan terakhir dari reality. Jadi harus terbuka terhadap perubahan. Mereka adalah termometer yang terbaik dari realitis ini dan dapat menjadi pengatur yang efektif dari realitis dari satu masyarakat yang postmodern, relativistik, pluralistik, individualistik, dan pragmatik. Jadi Ellen White mengatakan dengan tepat, Tuhan telah mengangkat orang-orang muda untuk menjadi tangannya yang menolong. Dalam Testimonies halaman 104. Jadi walaupun berbagai tindakan keterlibatan ingin dicapai melalui struktur yang kita tahu sama-sama di dalam gereja kita, namun pelayanan pemuda mereka tidak perlu untuk dan tidak harus ketat pada struktur praeksistensi. Karena satu masyarakat, metode-metode, dia punya bentuk-bentuk dan dia punya cara-cara selalu berubah. Ya, ada kalanya yang dilakukan pada zaman yang lalu, saat ini sudah berubah dan harus terus berubah. Orang muda Anda akan menjadi sumber terbaik dengan ide-ide dan metode-metode yang kreatif. Teman-teman orang muda yang sementara mengikuti akan pelatihan ini, mereka sangat kreatif. Mereka memiliki ide-ide dan kreasi yang luar biasa. Jadi dikasih oleh Allah dan manusia adalah prinsip yang menggerakkan dan akan menghasilkan tindakan. Tapi metode-metode dan bentuk-bentuk cara-cara harus relevan terhadap realitas di mana itu dimaksudkan untuk kita bincangkan. Jadi penekanan diperlukan dalam hal pentingnya untuk membimbing orang punya anak-anak muda di dalam menemukan akan karunia-karunia dan metode-metode penginjilan yang disukai oleh mereka sendiri di bawah bimbingan dari pemimpin. Saudara, waktu sudah semakin singkat. Marilah kakak-kakak kita memberikan diri kita untuk melayani. Kakak-kakak yang sudah berkomitmen mengikuti pelatihan ini adalah kakak-kakak yang mau memberi diri keterlibatan di dalam pemuda senior. Jadi kita akan mengembalakan anak-anak usia 16 sampai 21 untuk usia ambasador, ya. Kemudian untuk yang adult, ya 22 sampai 30 plus, kita akan upayakan mereka selalu berada di jalur yang benar. Masih ada waktu kakak-kakak, marilah kita memberikan yang terbaik di dalam mengajak anak-anak muda kita untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Baik, kakak-kakak, kita akan berdiskusi. Ada dua hal yang ingin kakak-kakak diskusikan di dalam kita punya breakout room. Yang pertama boleh di-capture, boleh disimpan. Yang pertama adalah diskusikan 4 metode penginjilan yang berbeda yang telah digariskan di sini. Metode yang mana di mana orang-orang muda Anda telah terlibat di dalamnya, yang mana yang ingin Anda kembangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B adalah buat satu daftar yang terdiri dari paling sedikit dua cara kakak-kakak untuk mendorong masing-masing metode dalam pelayanan pemuda Anda. Baik, kita akan berpisah ke ruangan kita masing-masing.
Baik kakak semuanya, kalau ada breakout room silakan langsung join.
Baik, kakak-kakak, selamat datang kembali di ruang utama kita. Yang menjadi juru bicara masing-masing kelompok bisa tolong dituliskan namanya di chatting. Kita ada 7 kelompok ya, Kak Jim ya. Baik, kelompok 7 Kak Angelin, kelompok 3 Kak Sarlis, kelompok 2 Kak Sarlis, kelompok 3 Kak Marsum. Kami menunggu kelompok 1, kalau kelompok 4 Kak Junifer ya. Baik, kelompok 1 silakan. Oke, Kak Winston. Baik, silakan. Kak Winston Baik, silakan. terima kasih. Ada. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 1, hasil diskusi kami ada 2 yang kami pilih, yaitu penginjilan persahabatan dan pelayanan masyarakat. Kenapa kami pilih penginjilan persahabatan? Karena di kelompok 1 kami banyak di antara kami yang memiliki pengalaman ya terkait dengan penginjilan persahabatan ini di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang menjadi hal yang akan kami kembangkan di penginjilan persahabatan adalah melalui pola hidup kita. Di dalam persahabatan kita, dalam pekerjaan kita, kesaksian dari kakak-kakak yang telah bergabung di kelompok 1 bahwa di tempat kerja kita bukan hanya saja orang yang seiman dengan kita, artinya ada yang dari Muslim atau yang dari denominasi lain. Namun dengan pola hidup kita, di saat mereka menyalurkan makanan yang tidak biasanya kita makan atau minuman seperti teh, kopi, dan lainnya yang tidak biasa kita minum, dengan sendirinya itu saat kita menolak secara halus, dengan sendirinya mereka akan tahu bagaimana cara hidup kita yang benar, bagaimana cara artinya bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Artinya dengan pola makan kita ini, kehidupan kita ini membuat bahwa bisa menunjukkan kepada mereka bahwa inilah kita, ini adalah agama kita, walaupun kita tidak secara terang-terangan menyatakan atau menyampaikan kepada mereka bahwa artinya menginjil dengan terang-terangan ya, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh terkait dengan makanan dan minuman. Namun dengan cara pola hidup kita itu bisa membawa mereka atau membuat mereka terkesan dengan apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Oke. Itu yang bisa kelompok 1 kami sampaikan. Terima kasih banyak Kak Winston yang sudah, Kak Odik yang sudah memberikan pendapat dari kelompok pertama. Kita pindah kelompok 2, ada Kak Sarlis. Kak Sarlis, Raras disilakan. Baik, terima kasih Kak Roli dari kami kelompok 2. Hasil diskusi kami bahwa metode yang kami ambil ada 2, sama dengan kelompok 1, yaitu penginjilan persahabatan dan pelayanan masyarakat. Kenapa kami mengambil 2 ini? Karena dalam situasi sekarang COVID-19, 2 ini lebih memungkinkan dan lebih efektif untuk kami gunakan untuk pelayanan. Dan dua daftar yang kami akan kembangkan, yaitu pertama untuk pelayanan masyarakat, kami akan mengumpulkan sembako dan itu akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar. Dan kemudian
Kami akan mengumpulkan seperti tadi disampaikan, ada pakaian layak pakai juga, bisa kita berikan bantuan kepada masyarakat yang berada di sekitar kita. Kemudian untuk penginjilan persahabatan, kita bisa melakukan sosialisasi singkat, yaitu cara memakai masker, sahabat kita. Kemudian juga bisa membagikan hand sanitizer kepada mereka dalam pelayanan kita. Kemudian ada yang terakhir, yaitu pelayanan kesehatan online gratis berupa pelajaran dan konsultasi. Itu kita bisa bawakan di saat pelayanan kita terhadap sahabat-sahabat kita. Baik, itu dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarlis dari kelompok 2. Baik, kita pindah ke kelompok 3 dari juru bicara kelompok 3, Kak Marshall. Marshall, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya mewakili Kak Iwan, Kak Ona, Kak Cindy, Kak Bryce, Kak Raymond, Kak Gilbert, dan Kak Angelin. Tadi kami sudah membahas beberapa metode. Dari 4 itu kami memilih seperti 2 kelompok sebelumnya. Kami memilih yang pertama, metode persahabatan. Yang kedua, kami memilih melakukan proyek pelayanan dalam masyarakat. Nah, mengapa kami memilih ini? Karena hampir sama juga, karena mungkin dalam keadaan pandemi begini, jadi lebih idealnya kami berpikir 2 metode itu yang lebih enak digunakan. Dan kenapa kami memilih metode persahabatan? Karena mungkin itu lebih mudah kita untuk menjangkau orang secara pribadi. Kita lebih gampang mengenalnya. Nah, kenapa kami memilih kelompok lokal, proyek lokal? Nah, di situ kami juga berpikir kami bisa juga melibatkan local church, jadi intergenerasi antara orang tua dan orang muda. Kita bisa libatkan dalam melaksanakan proyek-proyek itu. Jadi mungkin orang muda yang bekerja, orang tua yang kumpul DP dana. Jadi orang bisa berkolaborasi untuk bisa melakukan proyek-proyek yang ada di masyarakat. Nah, sekarang metode-metode yang kita bisa lakukan dalam persahabatan, ada beberapa yang diusulkan. Yang pertama, kakak-kakak di kelompok bilang kalau boleh orang kirim WA secara pribadi kepada teman-teman yang teranggap dekat dan mungkin memiliki potensi untuk didekati untuk sharing firman. Jadi kita kirim WA, kita kirim ayat-ayat, intinya kita memberikan perhatian. Kebanyakan kan orang-orang muda itu suka diperhatikan. Jadi dengan metode itu mereka mungkin lebih enak untuk bisa didekati untuk bisa selanjutnya. Lalu mungkin kita bicarakan hobi. Kalau misalnya yang suka main game berbicara game, yang suka olahraga bicara olahraga, yang suka musik berbicara musik, dan kita selingi untuk bisa berbicara mengenai hal-hal yang rohani. Nah, untuk yang kedua, proyek pelayanan masyarakat yang bisa mungkin kita lakukan, yaitu kita membentuk panitia untuk membuat satu event. Entah event itu pengobatan gratis atau basar gratis, pengobatan gratis, atau mungkin bisa membagi sembako gratis, yang di dalamnya terlibat orang-orang muda yang merencanakan dan melaksanakan. Dan setelah itu kita mungkin bisa mengajak mereka mengikuti KKR atau KKR-net atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Jadi itu sebagai pembuka untuk bisa menjangkau mereka. Karena seperti Yesus selain juga dia memperhatikan aspek rohaninya, dia memperhatikan aspek jasmaninya. Jadi kita menggunakan metode yang demikian untuk bisa menginjil dan bisa mengabarkan pekerjaan Tuhan. Demikian mungkin jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Marshall dari kelompok 3. Luar biasa pembahasannya. Kita pindah ke Kak Jennifer dari kelompok 4. Kelompok 4, Kak Jennifer, silakan. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4 sudah berdiskusi tentang 2 pertanyaan tadi. Dari 4, yaitu persahabatan dan kelompok kecil. Ini yang perlu dikembangkan. Kenapa kami memilih persahabatan dan kelompok kecil? Karena persahabatan ini mencakup walaupun sebelum COVID dan sesudah COVID, di mana tempat kita bekerja, di mana komunitas kita, persahabatan itu sangat penting sekali dalam kita menjangkau orang lain atau outreach keluar. Begitu juga dengan kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini,
kita bisa lakukan untuk saling menguatkan teman-teman kita, atau dalam kelompok kecil itu, di dalam kelompok kecil itu juga sudah mencakup akan kegiatan Pelmas, di mana kita bisa membantu akan orang-orang yang lain. Karena dalam kelompok kecil ini mencakup orang-orang yang ingin membantu. Kalau misalnya nanti ada event, baru kita lakukan Pelmas, nah itu mungkin nanti tambahan. Tapi kalau kelompok kecil ini, itu akan selalu berjalan terus ketika sudah ada perencanaan, di mana kelompok kecil itu salah satunya bisa melakukan Pelmas, dan juga dari kelompok-kelompok kecil ini, tuayan atau untuk lebih besar bisa melakukan KKR, tetapi dilakukan dulu kelompok kecil. Dan untuk yang kedua, daftar yang kami pilih atau cara untuk mendorong metode-metode ini, yang pertama, persahabatan. Itu kami pilih 2 cara, itu berdoa dan berpuasa. Kelompok kecil juga, Pelmas dan KKR juga sudah mencakup ini 2 cara ini, berdoa dan berpuasa. Dan kalau kelompok kecil, yaitu lewat membagikan bantuan. Nah, itu DP cara. Kalau Pelmas, kami memilih untuk melakukan asesmen dulu. Jadi, kemana kita harus pergi, misalnya untuk kepada misalnya tadi disampaikan, jangan kita pergi ke nelayan, kita mengajarkan cara menangkap ikan atau sebagainya. Jadi kita pergi asesmen dulu, mensurvei apa menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Baru untuk KKR, marilah kita buat lebih menarik dan lebih kreatif dari, apalagi dalam event COVID begini, banyak hal yang orang bisa buat lewat media-media online atau teknologi untuk lebih kreatif. Kan sebelumnya kalau misalnya apa kita lakukan lewat bangsal. Jadi dari 4 ini, intinya 2 cara yang paling efektif yang kami pilih, berdoa dan berpuasa, karena lewat dengan itu akan mencakup bisa melakukan penjangkauan keluar. Dan intinya sesuai dengan kesaksian yang Kak Roli sampaikan tadi, ada juga dilakukan diskusi besar, hasilnya ada 6 jiwa. Intinya adalah, jika kita mau bekerja untuk melayani Tuhan, walaupun mungkin orang searahkan untuk metode ini, tetapi Tuhan juga punya cara, Tuhan akan berikan hikmat kepada kita masing-masing, metode mana yang paling pas untuk tempat dan masing-masing komunitas kita. Karena tidak semua metode itu cocok untuk tempat ini dan tempat ini. Bagaimana caranya yang tepat adalah kita minta hikmat, kita bersungguh-sungguh agar supaya Tuhan akan berikan metode yang paling tepat untuk bisa menarik jiwa. Itu sesuai dengan kesaksian dari Kak Roli. Dan hasilnya tadi ada 6 jiwa. Hanya lewat diskusi besar bisa menarik jiwa. Jadi mungkin itu yang perlu disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Junifer mewakili kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita akan pindah ke kelompok 5. Di sini ada 2 nama yang masuk, yaitu Kak Enzo dengan Kak Fandi. Disilakan kelompok 5, mungkin ini kolaborasi dua orang yang akan beri jawaban. Disilakan kelompok 5. Ya, nanti saya bersama Kak Fandi juga akan kasih tanggapan. Cuma kalau dari saya tadi kami sudah diskusi, cuma belum sampai pada titik kami memilih metode apa dan mau dikembangkan jadi apa. Jadi tadi hanya baru sampai ditanya satu persatu apa yang kesaksian ataupun metode yang sudah dipilih baru diceritakan. Tetapi secara umum tadi tentunya yang kami sudah diskusikan tadi mengarah kepada ada small group di mana small group itu saling mendoakan satu sama lainnya, dan juga mengarah kepada
karena teknologi sekarang sudah lebih canggih, sehingga tentunya anak muda pasti sangat menguasai teknologi ya. Sehingga tentunya anak muda kalau misalnya mau dibilang small group, apalagi small group lewat Zoom atau Google Meet, nah pasti biasanya mereka suka untuk ini, apalagi untuk acara-acara yang sudah kita lihat selama ini tentang prayer warrior dan lain hal sebagainya. Jadi tadi kami baru sekedar membagi akan pengalaman tadi, tapi nanti diteruskan untuk Kak Fandi. Jadi saya over ke Kak Fandi. Baik, terima kasih Kak Enzo. Kak Fandi, silakan. Langsung aja, Kak. Kak Fandi, suara belum kedengaran. Tes, sudah kedengaran? Oke, lanjut Kak. Oke. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi penginjilan persahabatan melalui komunitas-komunitas persahabatan dan komunitas olahraga bersama. Itu dua yang metode yang sudah sering dilakukan. Dan yang ingin dilakukan adalah seperti yang Kak Enzo ceritakan tadi, penginjilan digital, karena sekarang kan zaman milenial dan paling besar digunakan adalah peralatan-peralatan teknologi, dan yang paling menguasai itu adalah angkatan milenial itu. Jadi diharapkan orang muda itu yang kaum milenial ini akan memanfaatkan teknologi ini untuk penginjilan. Lalu bagian kedua adalah dua cara dari masing-masing metode. Metode yang pertama melalui persahabatan adalah membina hubungan dengan teman dekat melalui hubungan-hubungan kedekatannya, lalu membuat komunitas-komunitas seperti penginjilan di kampus ministry dan kelompok-kelompok hobi. Kemudian metode kelompok kecil, cara yang pertama adalah bikin kelas online Alkitab, kemudian cara yang kedua adalah bikin semacam komunitas untuk membahas sesuatu yang mereka sukai ya. Lalu proyek yang untuk masyarakat. Ini baru ide saya karena tadi kita belum sempat masuk ke sana. Jadi pelatihan-pelatihan online itu sangat bagus untuk dilakukan. Mungkin bisa buka kursus bahasa Inggris gratis. Nah, seperti di Unclub ada yang melakukan itu, anak saya ikut di situ. Dan itu sangat bagus untuk menarik orang-orang untuk bergabung. Bukan hanya dari komunitas Advent, tapi dari luar. Kemudian seminar-seminar kesehatan online. Itu yang diproklamirkan secara umum ke masyarakat ya. Kemudian metode yang proyek-proyek pelayanan, cara yang pertama adalah bakti sosial kepantiasuhan atau membentuk komunitas-komunitas di kalangan masyarakat, membuat proyek seperti yang kami pernah lakukan adalah melakukan kunjungan rutin ke komunitas pemulung. Nah itu ide-idenya. Baik, saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Fandi dari kelompok 5, kolaborasi dengan Kak Enzo. Baik, kita pindah ke kelompok 6, ada Kak Tommy Panto. Kak Tommy Panto, silakan. Oke, baik, terima kasih. Kami boleh dengar ini, kedengaran? Boleh Kak, lanjutkan. Oke, kami dari kelompok 6 ada terdiri dari 7 anggota, yaitu Hendra Kurniawan, Stanley Dimara, Noldi Worone, Rai Ruhupati, Raymond Rantung, Isabella Sanger, dan saya sendiri. Dari 7 orang ini, 5 yang memberikan tanggapan. Untuk yang pertama yaitu dari 4 metode, memang semua metode itu perlu dan penting. Maka dari kelompok kami mengambil 2, yaitu persahabatan dan Pelmas, pelayanan masyarakat.
Nah, kenapa persahabatan? Persahabatan kan dasar dari segala sesuatu bersahabat dulu. Memang hampir sama dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya. Tanpa bersahabat pasti orang tidak akan mendapat pertemanan yang baik. Jadi bersahabat dulu dengan mereka, baru kita masuk ke bagian yang lain. Nah, dari hasil ini kami mengambil DP metode untuk persahabatan, yaitu dengan cara ajak rekreasi. Bersahabat kemudian ajak rekreasi. Dan di rekreasi itu kan di sana orang ada ibadah sekalian. Sudah termasuk kelompok kecil. Ibadah, sebelum ibadah ada diskusi kelompok kecil. Dan mereka dilibatkan di kelompok-kelompok itu. Nah, dari situlah bahwa ketika mereka persahabatan kita sudah terjalin, ya lebih mudah kita akan mengajarkan tentang lebih banyak tentang firman Tuhan. Yang berikut mengenai Pelmas yang kedua, pelayanan masyarakat. Kenapa pelayanan masyarakat? Karena ini sangat perlu juga untuk di dalam pelayanan penginjilan. Nah, ini kami semua berikan ini sebelum COVID. Semua beri kesaksian sebelum COVID. Ada kakak kami yang lain berikan begini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu olahraga bersama. Minati, lihat mereka punya hobi. Kalau dia hobi main bola kaki, ya ajaklah. Ini orang-orang muda ini antara non dan advent, contoh bermain bola kaki. Atau punya hobi bulu tangkis, atau basket, atau voli, dan lain-lain. Nah, dengan demikian akan menjalin persahabatan yang baik, baru kita akan masuk yang lebih jauh lagi. Di dalam pelayanan masyarakat juga diadakan bersih-bersih lingkungan. Ajak orang-orang muda dan gabung dengan pemuda di lingkungan di mana masyarakat itu, ajak bersih-bersih. Dan juga ada satu hal yang sudah dilakukan, disampaikan oleh salah satu kakak, yaitu ini orang muda dia melihat tetangganya ini yang advent, dia melihat tetangga yang non advent, rumahnya ya perlu layak untuk diperbaiki, sebab tidak ada yang memperhatikan. Nah, anak muda ini dia ajukan ke pemuda di gereja. Bagaimana orang bikin proyek pelayanan pemuda untuk membantu. Di dekat rumah saya ada yang warga, ada orang muda juga yang rumahnya ya layak dibantu, dan itu disetujui oleh pemimpin pemuda dan dimasukkan ke komite jemaat. Dan disetujui. Kemudian ditanya bagaimana DP biaya mau cari ini. Apa-apa yang mau dibantu. Sesuai kemampuan pemuda berusaha, dan mereka bilang mencoba memperbaiki rumahnya yang tadi sudah mulai roboh, memang tidak sepermanen yang layaknya, tapi paling tidak sudah layak untuk mereka tinggal. Yang tadinya bocor-bocor sengnya, atapnya, kemudian dilihatnya ada tempat tidur. Ya, dari pemuda ini mereka gunakan cara kepada orang tua, minta bantuan seperti kelompok lain yang sudah sebutkan. Kalau boleh keluarga A sumbangkan kasur, keluarga B sumbangkan atap atau seng, keluarga C sumbangkan kayu atau totaranya, keluarga C sumbangkan triplexnya, dan seperti itu. Dan puji Tuhan, pemuda ini berhasil mengumpulkan dan antar ke keluarga tersebut, dan puji Tuhan itu berhasil menjadi satu pekabaran, dan mereka sangat bersyukur bahwa tidak ada yang memperhatikan selain dari gereja Advent. Ya, kira-kira itulah salah satu kali metode dan apa yang menjadi pilihan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tommy mewakili kelompok 6 dengan metode-metode yang luar biasa. Baik, kita menuju ke kelompok 7. Di kelompok 7 ada Kak Angel dan Kak Bev. Di sini tulis Angelin ya. Di dalam daftar nama ada Angelica. Oke, Kak Angel dengan Kak Bev silakan. Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Sebenarnya saya ini ikut materi putus-putus juga karena jaringan. Sudah begitu masuk breakout room terlambat. Tetapi dari hasil pembahasan kami, metode yang kami gunakan adalah small group dan Pelmas. Dan yang ingin dikembangkan adalah penginjilan persahabatan dan public proclamation. Jadi di penginjilan persahabatan ini sudah pernah dilakukan oleh Jemaat Tikala.
Jadi mereka melakukan kegiatan outdoor yaitu camping dan mereka mengajak juga teman-teman yang non SDA, non Advent. Dan puji Tuhan sekali hal itu berhasil dan mereka dapat menjangkau 1 jiwa. Dan hal ini tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, namun mereka melakukan pendekatan secara pribadi agar menjadi sahabat dulu bagi anak itu, agar dalam sharing, dalam melakukan kegiatan, sudah timbul rasa percaya antar satu sama lain, sehingga dalam mengikuti kegiatan seperti ini, dia juga lebih senang terimanya, lebih fleksibel juga ikutnya, dan puji Tuhan sekali Roh Kudus bekerja. Dan untuk saya salah satu metode yang bisa kita lakukan, ini sudah terjadi dari lama, yaitu sahabat tamu, tapi untuk saya ini masih sangat baik untuk kita laksanakan. Kakak-kakak, saya adalah anak yang bersekolah di sekolah negeri dari SD, belum pernah masuk sekolah Advent, dan kami bersekolah sampai hari Sabtu, tetapi kalau Sabtu dapat libur, saya sering mengajak teman-teman saya untuk datang ke gereja. Kakak-kakak, di sini kita tidak hanya fokus kepada orang yang kita ajak, tetapi sebenarnya kita berfokus kepada diri kita sendiri. Karena kalau cuma mau dibilang godaan duniawi itu lebih kuat, pasti banyak teman-teman lain yang akan mengajak, hari Minggu tong ke pantai ayo, atau hari Minggu tong pergi nongki. Tetapi bagaimana kita yang mengajak mereka ini bertekun di dalam doa sehingga Roh Kudus bekerja dan membawa mereka datang ke gereja. Dan yang berikutnya mengenai public proclamation adalah kita buat pertemuan terbuka antara SDA dan non-SDA dan kita menyampaikan Injil dengan tidak canggung. Satu lagi pengalaman kakak-kakak, karena bersekolah di sekolah negeri, kami pernah diajak oleh salah satu perkumpulan anak muda, pelatihan anak muda, mereka dari denominasi lain, mereka melakukan pelatihan selama 2 hari, gratis, mereka sediakan fasilitas bagi siapapun anak muda yang ingin bergabung. Kakak-kakak, saya tahu dalam public proclamation, tantangan kita akan lebih besar, karena dalam menyampaikan Injil kepada umum, itu terkadang sulit untuk diterima oleh beberapa orang, namun saya yakin dengan percaya kuasa doa itu luar biasa. Dan waktu mengikuti kegiatan itu, puji Tuhan sekali saya mendapat banyak sekali perspektif baru mengenai kekristenan, mengenai penginjilan, mengenai menjangkau orang muda terlebihnya. Karena untuk saya banyak sekali metode-metode orang muda yang mereka laksanakan di sana dan salah satunya ramah. Kakak-kakak, sedikit lagi share, maaf kalau saya panjang lebar. Jemaat kita merupakan jemaat yang sangat ramah saat tamu datang. Kalau tamu tersebut adalah ketua divisi, adalah bendahara sekolah, adalah ketua jemaat lain. Tetapi jarang jemaat kita ramah terhadap satu orang muda yang masuk lalu duduk di pojok gereja, oleh satu orang muda yang tiba-tiba datang kita tidak tahu dari mana, bahkan mungkin tidak disapa di depan gereja. Dan di denominasi lain saya melihat bahwa mereka sangat mengapresiasi orang muda. Dan saya harap itu juga bisa dilakukan oleh anggota-anggota jemaat kita. Itu untuk pertanyaan yang A, dan yang untuk B, dan ada kalau tambahan, silakan Kakak Bev. Baik, terima kasih banyak Kak Angelique, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7, mewakili Kak Billy Kak Billy, Kak Fenly, Kak Angelica, Kak Linda Kamil, Kak Ronald Kusoy, dan Kak Lanes. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar. Saya hanya menambahkan sedikit terkait metode-metode ini. Sebenarnya metode-metode ini adalah metode yang kalau mau dipikir itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Memang ada langkah-langkah yang harus kita lalui, tapi terkait 4 metode ini itu adalah metode yang juga pernah Tuhan sendiri, Yesus lakukan, yang ditulis di dalam The Ministry of Healing halaman 143, di mana yang pertama adalah mingle. Jadi ketika dia mingle itu artinya persahabatan. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam simpati. Jadi ada simpati yang dia tunjukkan, dengan cara simpati itu dia mengetahui kebutuhan mereka. Dan itulah yang kita gunakan sebagai pelmas. Dan akhirnya ketika kebutuhan ini sudah, orang-orang yang dijangkau ini sudah merasakan benar-benar kasih yang sesungguhnya itu,
ketika Tuhan mengatakan follow me atau ikutlah aku, maka secara spontan orang yang dijangkau ini bisa mengikuti. Nah, itulah sebabnya di sini perlu dipahami bahwa metode reach up itu penting. Karena yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun, dan tidak terlepas dari reach out, kita juga perlu untuk peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita, terlebih khusus orang-orang seiman, dan itulah sebabnya penekanannya lebih ke reach in. Kita harus kuat di dalam reach in terlebih dahulu. Banyak kali kita menjangkau keluar tanpa kita peduli bahwa ada orang-orang di dalam yang juga perlu kita jangkau. Dan itulah sebabnya ada metode lagi yang ditambahkan ketika kita reach in atau kita reach out, orang-orang tersebut adalah bukan saja kita mencari yang hilang, tapi kita harus jaga, kita harus rawat. Kemudian bagaimana cara kita merawat, kita menjaga, yaitu kita memberikan coaching, kita memberikan training, dan akhirnya ketika mereka mampu, mereka dengan sendirinya bisa kuat di dalam, ketika mereka mengikuti training atau coaching, mereka akan kuat dan akhirnya mereka juga dimampukan dari dalam pelayanan ini. Dan itulah sebabnya perlu bagi kita, para pemimpin yang membimbing, coaching, atau mentor ini untuk memiliki kasih yang seperti Yesus tunjukkan dengan kita mingle, kemudian kita juga merasakan memberikan simpati kita, dan akhirnya kita bisa peduli terhadap mereka. Kadang kita waktu melakukan pelmas itu kita memberikan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita pikir oh mereka butuh ini, ternyata kebutuhan mereka berbeda. Dan itulah sebabnya kalau kakak-kakak yang master guide yang ambil tanda kepahaman ADRA itu sebenarnya ada yang namanya assessment. Kita harus tahu dulu kebutuhan orang-orang tersebut apa, kemudian kita berikan pelayanan masyarakat. Namun kebanyakan pelayanan masyarakat yang kita berikan adalah berupa sembako dan pelayanan kesehatan. Perlu kita pikirkan juga ada hal-hal yang terkait pribadi mereka yang harus kita jangkau ketika mereka perlu konseling, ketika mereka mengalami masalah secara hubungan dengan mungkin keluarga mereka, itu juga perlu kita pikirkan sebagai sarana untuk jangkauan juga. Dan akhir kata adalah metode Kristuslah yang harus kita gunakan, dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam metode 4 metode yang sudah kita pelajari malam hari ini. Baik, terima kasih. Pass it on. Terima kasih Kak Bev dengan Kak Angelika telah mewakili kelompok terakhir, kelompok 7. Dari 55 partisipan malam hari ini, rupanya semua sudah memberi pendapat yang luar biasa melalui jubir masing-masing. Kak Jim, kami persilakan untuk sebagai kesimpulan ataupun tambahan ataupun penilaian terhadap semua kakak-kakak yang sudah memberi pendapat. Baik, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah luar biasa. Kalau saya mau berikan penilaian, semuanya sudah lulus semuanya ini. Sudah bisa menyerap apa yang sudah kami maksudkan disampaikan pada saat ini. Semuanya lewat diskusi, kemudian dari pemaparan dari masing-masing juru bicara. Ya, sepertinya semuanya sudah dapat ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita boleh mendapatkan dia punya maksud dari materi kita pada malam hari ini. Jadi saya yakin dan percaya kakak-kakak pasti akan bisa mempraktekannya nanti ketika memulaikan akan tuntutan-tuntutan mulai dari Anda dan Tuhan sampai Anda dan komunitas ya. Sampai selesai nanti boleh menyelesaikan seluruh tuntutan-tuntutan dalam program
kepemimpinan di pemuda senior ini. Sekali lagi saya mau menantang kakak-kakak semua, mari kita memperhatikan anak-anak muda kita, mari kita melayani, sehingga ketika kita mau memberi diri dalam pelayanan pemuda senior ini, kita akan menjaga anak-anak muda kita, karena satu kepedulian kita bagaimana supaya anak-anak muda ini berada di dalam jalurnya. Sebab kita sudah banyak sekali mendapatkan fakta-fakta, data-data statistik menjelaskan bahwa anak-anak muda kita ketika mereka memasuki akan usia pemuda senior ini, mereka tinggalkan gereja. Dan banyak sekali alasan-alasan yang sudah kita pelajari kenapa anak-anak muda ini meninggalkan gereja. Jadi tanggung jawab besar ada di pundak kita sebagai senior youth leader. Marilah kita memberi diri kita untuk membina akan anak-anak dan kita menjaga akan anak-anak muda kita agar supaya mereka boleh memberi diri di dalam kegiatan-kegiatan penginjilan, terlebih sesuai dengan konteks malam hari ini, program outreach, anak-anak muda kita ini boleh terlibat secara langsung. Dan itu sudah diatur di dalam tuntutan-tuntutan kita, sudah ada, kakak tinggal melihat, dan anak-anak muda kita akan semakin diperlengkapkan, hingga kita semua pasti menyelesaikan akan pekerjaan ataupun misi kita selagi berada di dunia ini, dan waktunya sudah sangat singkat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selagi Tuhan beri nafas ini, selagi Tuhan beri kesempatan ini bagi kita semua, mari kita melayani dengan cara kita, dengan di bidang kita masing-masing, sesuai dengan karunia kita masing-masing, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Sampai Maranatha nanti, kita semua kelas senior youth leadership pada malam hari ini, yang ambil kelas ini, ketika Tuhan datang, saya rindu, di Sabat ke-7 kita akan bertemu setelah ibadah bersama dengan Yesus. Kita akan mengadakan reuni nanti. Amin, kakak-kakak. Dan kita akan membicarakan tentang pelayanan-pelayanan kita yang pemuda senior ketika kita berada di dunia. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Kak Jim. Mari kita tunjukkan apresiasi kita atas pemaparan materi kita pada malam hari ini yang luar biasa dari Kak Jim. Boleh dengan menunjukkan jempol atau tanda reaction tepuk tangan. Terima kasih kakak-kakak. Baik, kita telah melewati 43 menit dari jam yang telah ditentukan. Itu artinya luar biasa sekali kelas malam hari ini. Baik, kita akan menutup kita punya kelas malam hari ini. Kak Jim boleh pimpin kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami semua berterima kasih pada Tuhan karena kami memperoleh kesempatan untuk menikmati akan pelajaran yang Tuhan sudah izinkan lewat untuk kami pelajari seminar yang ke-9 ini. Biarlah kami semua ketika mendengarkan ini dan sudah mendiskusikannya, dan kami akan melakukan akan hal-hal apa yang sudah kami buat, komitmen kami dalam pelayanan kami di bidang pemuda senior. Tuhan, kami berdoa supaya kami semua pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom dan mereka yang sementara menyaksikan secara live di Facebook, boleh diberkati, dan kami pun boleh melayani Engkau. Semua kami termotivasi untuk menyelesaikan akan misi ini, biar kami selalu diperlengkapi dan diberkati. Ke depan nanti ketika masa COVID-19 ini sudah berakhir, kami pun akan beraktivitas secara normal dan berkati. Dan segala macam kegiatan-kegiatan yang akan kami buat ketika kami sudah dibekali. Kami dan percaya akan memberkati kami semua pada malam hari ini dengan berkat-berkat yang limpah. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan ampunilah kiranya dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima Amin. kasih, Kak Jim. Baik, kakak-kakak semuanya, kami ingatkan lagi bahwa kita tinggal